Di tengah padatnya aktivitas masyarakatnya di bidang industri, kawasan Gempol di Kabupaten Pasuruan ternyata juga menyimpan bukti peninggalan bersejarah dari masa Majapahit. Salah satunya adalah situs Raos Pecinan yang ada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Lokasi situs ini cukup tersembunyi karena berada di tengah perkebunan tebu yang berjarak sekitar 50 meter dari Sungai Porong. Di dalam situs Raos Pecinan, kita akan menemukan adanya 2 buah arca dwara pala yang berukuran besar. Dilihat dari segi ikonografinya, salah seorang peneliti dari Universitas Negeri Malang, Denny Yudo Wahyudi, menyebut pahatan pada 2 arca dwara pala ini sebagai gaya pahatan pada masa Singasari. Ciri yang tampak diantaranya adalah dengan adanya ikat kepala atau jemang, anting atau kundala, kelat bahu atau keyura, kalung atau hara, gelang tangan atau kankana, sabuk atau katibunda, gelang kaki atau pinggel, dan tali kasta atau upavita. Berdasarkan Kamus Istilah Arkeologi yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, kata dwara pala sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni dwara yang berarti pintu dan pala yang berarti penjaga. Sehingga arca dwara pala ini berarti adalah arca penjaga pintu. Sedangkan menurut Profesor Agus Aris Munandar, dwara pala dalam konsep agama Hindu sebagai yaksa. Yaksa sendiri digambarkan sebagai makhluk gaib yang tinggal di hutan untuk menjaga lahan pertanian agar subur. Dalam catatan Hadi Sidomulyo dalam buku Napak Tilas Empu Prapanca tentang wilayah Carat yang terdapat peninggalan sepasang arca dwara pala di daerah Ladang Tebu, dapat diduga bahwa dwara pala ini dulunya menjadi pintu masuk sebuah komplek bangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan sekitar 300 meter arah timur dari 2 arca dwara pala ini ditemukan struktur dari batu dan sebuah ambang pintu dengan prasasti pendek yang berangka tahun 1319 Saka. Namun sayangnya prasasti tersebut telah hilang pada tahun 2003. Situs ini diyakini memiliki kaitan erat dengan Majapahit karena di lokasi inilah konon Raden Wijaya bersembunyi saat dikejar oleh tentara Jaya Katuang dari gelang-gelang sebelum Majapahit berdiri. Berdasarkan keterangan dalam kitab Pararaton, disebutkan bahwa ketika Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran pasukan Jaya Katuang, pasukan Raden Wijaya berhasil lari hingga sampai ke Rubat Carat. Bahkan di tempat ini Raden Wijaya harus tinggal cukup lama. Dari keterangan tersebut dapat diduga bahwa di Rubat Carat sudah ada bangunan sejak zaman Singasari. Selain itu, tempat ini juga diyakini menjadi tempat peristirahatan pasukan Raden Wijaya dari pengejaran pasukan Jaya Katuang. Hal tersebut didukung oleh dugaan Hadi Sidomulyo yang mengatakan terdapat sebuah bangunan dengan arca dwara pala sebagai penjaga pintu. Sementara angka tahun yang ditemukan sekitar 300 meter dari situs ini yang tertulis 1319 Saka diduga adalah angka tahun saat Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap situs ini. Nama Desa Carat yang menjadi tempat persembunyian Raden Wijaya juga pernah disebutkan dalam prasasti Gunung Butak
yang berangkat tahun 1294 Masehi dengan nama Rubat Carat sebagai tempat Kertanegara, Raja Singasari menghadapi kemenangan terakhirnya. Alkisah, saat terjadi pemberontakan di Singasari, Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara sempat mengalahkan pasukan gelang-gelang di Kedung Peluk dan Kapulungan, bergerak bersama Arda Raja ke arah utara. Namun saat sampai di arah Hanyiru, mereka diserang oleh tentara Kediri. Tanpa diduga, Arda Raja berkhianat dan meninggalkan Raden Wijaya. Akibatnya, bersama sekitar 600 orang pasukannya yang tersisa, Raden Wijaya melarikan diri dan bersembunyi di Rubat Carat. Dibantu oleh Bupati Sumeneb, Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian memanfaatkan kedatangan bala tentara dari Mongol yang bermaksud akan menyerang Singasari sebagai bentuk hukuman atas penolakan Raja Kertanegara tunduk pada Mongol. Lokasi pertemuan antara Raden Wijaya dengan tentara Mongol dilakukan di daerah Carat yang dulu bernama Rubat Carat. Bahkan konon di daerah Sungai Porong yang dekat dengan Sungai Brantas inilah yang menjadi pangkalan militer aliansi Majapahit bersama tentara Mongol. Sedangkan dua arca Dwarapala ini diduga merupakan dua arca penjaga yang menjadi pintu masuk ke dalam sebuah tempat yang menjadi lokasi pertemuan antara Raden Wijaya dengan tentara Mongol. Faktor pendukung terhadap dugaan ini adalah karena lokasi situs ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari Sungai Porong, tempat kapal-kapal Mongol datang dari arah pantai utara. Situs Raos Pecinan menjadi saksi bisu terbentuknya aliansi tentara Mongol dan Majapahit untuk menyerang Kediri. Dari mana, Pak? Dari wilayah Mojokerto sendiri, Pak. Kenapa tertarik datang ke sini? Karena kami kan pecinta leluhur, pencinta budaya tentang Majapahit. Nah, karena di sini kan terkenalnya menurut cerita itu kan peninggalan Majapahit. Di sebelah Porong Carat ada sebuah situs gitu. Karena tertariknya katanya ada patung yang besar. Apakah ini gerbang pintu, kita tidak bisa memastikan. Kita ke sini tadi di pos itu ya, itu juga, Pak. Pos itu tidak ada penjaganya. Tolong kamera itu kan nggak ada penjaganya. Terus harapan Bapak sebagai pecinta budaya seperti apa? Ya harapannya ya supaya dijaga